Di episode 2 kemarin, kita udah bahas tuntas penderitaan tim lapangan yang sering merasa Accurate itu kaku banget. Tapi, ada satu fakta menarik yang gak bisa dibantah. Accurate tetap menjadi salah satu software paling populer dan merajai pasar bisnis di Indonesia selama puluhan tahun. Pertanyaannya, kalau emang kaku dan sering bikin tim sales protes, kenapa para business owner, CFO, sampai auditor eksternal justru cinta mati sama sistem ini? Di video kali ini, kita akan bedah sisi terang dari arsitektur accounting centric dan bagaimana kekakuan sistem ini sebenarnya menyelamatkan nyawa finansial perusahaan Anda. Yuk, kita bedah. Welcome to Consultech Innovative, your strategic partner in digital transformation. Alasan pertama kenapa Accurate begitu dicintai di level manajemen adalah localization atau keselarasan dengan regulasi perpajakan di Indonesia. Aturan pajak kita, mulai dari PPN, PPh, sampai integrasi ke e-faktur itu dinamis banget dan punya sanksi yang gak main-main kalau salah urus. Karena Accurate dibangun dengan pola, belakang ke depan, alias berbasis akuntansi, setiap kali tim operasional melakukan transaksi di depan, sistem secara otomatis langsung mengonversinya menjadi draft laporan pajak yang sesuai dengan PSAK Perpajakan Indonesia. Tim finance Anda gak perlu lagi ngitung manual satu-satu di akhir bulan atau pusing mikirin rekonsiliasi fiskal yang rumit. Semuanya udah autopilot di belakang. Alasan kedua adalah audit trail atau jejak audit yang sangat jelas. Auditor eksternal atau akuntan publik itu paling suka kalau memeriksa perusahaan yang pakai Accurate. Kenapa? Karena sistem ini tidak membiarkan pengguna menghapus atau mengubah transaksi masa lalu begitu saja tanpa meninggalkan jejak atau log history. Sekali laporan keuangan di akhir bulan dikunci atau closing, angka tersebut gak bakalan bisa goyang lagi akibat aktivitas serampangan di masa depan. Dan yang ketiga, ini yang paling disukai para owner, fraud control, meminimalisir kebocoran duit perusahaan. Ketatnya urutan dokumen yang bikin tim lapangan mengeluh kemarin, misalnya surat jalan gak bisa dibuat kalau gak ada sales order, itu sebenarnya adalah pagar pembatas. Barang gak bisa keluar gudang tanpa persetujuan tertulis di sistem, dan uang gak bisa keluar ke supplier kalau gak ada pencocokan, matching, antara invoice, PO, dan penerimaan barang. Kekakuan ini menutup celah manipulasi. Jadi di sini kita paham ya, dalam manajemen proses bisnis, kelonggaran di sisi operasional depan itu seringkali dibayar mahal dengan kekacauan data keuangan di belakang. Accurate secara sadar mengambil keputusan strategis, mengorbankan sedikit kenyamanan user experience di depan, demi memberikan proteksi dan kepastian angka yang mutlak di belakang. Buat UMKM yang mau naik kelas dan mulai tertib administrasi, dipaksa, kaku, oleh sistem seperti ini justru adalah sebuah berkah. Kekakuan membawa keamanan. Tapi, apakah keamanan ini bisa bertahan selamanya? Di episode 4 nanti, kita bakal bahas titik batasnya, kapan bisnis Anda mulai merasa sesak dengan kekakuan ini, dan apa tandanya kalau perusahaan Anda sudah melampaui kapasitas Accurate. Buat para praktisi akuntan dan auditor yang nonton video ini, seberapa sering sih Accurate menyelamatkan Anda dari pusingnya musim audit atau pelaporan pajak? Coba share testimoni Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Consultech Innovative, transforming ideas into innovative solutions. Let's build the future together. Join our journey.